Hai Sobat Epic, Vladimir Putin merupakan presiden yang cukup disegani di dunia. Namun bagaimanakah kesehariannya dan apakah yang dia lakukan untuk memperkuat citranya sebagai seorang pemimpin Rusia? Mari kita simak video kali ini. Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di planet ini. Dialah Vladimir Putin. Meskipun sebagai presiden Rusia, dia lebih dikenal oleh publik daripada kebanyakan penguasa lainnya, kehidupannya tetaplah menjadi misteri. Masyarakat luas tidak mengetahui secara pasti bagaimana Putin menjalankan tugasnya atau bagaimana dia benar-benar terlibat dalam perekonomian Rusia. Oleh sebab itu, selalu ada spekulasi bahwa Putin juga diam-diam tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Maka dalam video kali ini, kami ingin membahas lebih dalam tentang Putin dan terutama gaya hidupnya. Kami akan menunjukkan kepada Sobat Epic seperti apa keseharian Vladimir Putin dan seperti apa sosok presiden Rusia itu secara umum. Kami juga akan memberitahu tentang bagaimana dia dapat terpilih menjadi kepala negara Rusia dan yang terpenting bagaimana dia bisa bertahan begitu lama dengan jabatannya. Jadi pantau terus di sini ya, hanya di Story Epic. Kalian juga bisa gunakan kesempatan ini untuk menulis kepada kami di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang Putin. Apakah kalian melihatnya sebagai seorang penguasa yang tidak bermoral dan jahat atau apakah kalian lebih menghormati kedaulatannya? Sebelum kita membahas kehidupan Putin sebagai presiden Rusia, mari kita lihat sejenak kehidupan Putin sebelum dia menjabat sebagai presiden dengan melihat biografinya. Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di Leningrad. Sebagai seorang anak dari dua orang pekerja pabrik, kehidupan masa kecilnya dalam kondisi miskin dan kekurangan. Di masa mudanya, Putin mulai mengembangkan ambisi yang luar biasa untuk pertama kalinya, yaitu dia sangat antusias dengan seni bela diri, kemudian dia belajar judo dan juga seni bela diri Rusia yang disebut Sambo. Dia sangat berbakat dalam seni bela diri sehingga dengan cepat menjadi juara kota Leningrad dan akhirnya menjadi salah satu petarung Sambo junior terbaik di Rusia. Selama masa ini, Putin bersekolah di sebuah sekolah menengah bernama Sekolah Nomor 281, yang pada saat itu merupakan sekolah yang sangat elit dan hanya menerima siswa dengan prestasi sempurna. Meskipun Putin tidak terlalu menonjol di sana, dia mendapatkan pendidikan yang baik. Kebetulan Putin juga bermain bola tangan selama masa sekolahnya dan bekerja di stasiun radio sekolah di mana dia seringkali memainkan lagu-lagu The Beatles. Dia juga menemukan ketertarikan lain melalui film-film tentang mata-mata Rusia. Melalui film-film tersebut, dia mengembangkan cita-citanya untuk berkarir sebagai agen KGB, yakni Dinas Rahasia Rusia. Setelah belajar hukum, Putin kemudian bergabung dengan KGB dan aktif di German Democratic Republic atau Jerman Timur, di mana dia bekerja di Kementerian Keamanan Negara yang juga dikenal sebagai Stasi. Pada awal 1990-an, dia kembali ke Rusia, di mana dia awalnya menjadi wakil wali kota Saint Petersburg. Dia juga bekerja untuk Perdana Menteri Boris Yeltsin pada tahun 1990-an. Melalui kiprahnya, dia akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1999, dan hanya 1 tahun kemudian dia mencalonkan diri serta memenangkan pemilu sebagai Presiden Rusia. Setelah kembali ke Rusia, Putin memiliki karir politik yang sangat cemerlang dan menjadi kepala negara Rusia sejak saat itu dengan jeda selama 4 tahun. Namun seperti apa kehidupannya sebagai presiden Rusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat gaya hidupnya. Rutinitas harian Putin dimulai relatif larut untuk seorang pemimpin sekali berdirinya. Akibatnya, Putin tidur sangat larut malam dan bangun lebih siang. Karenanya, dia biasanya sarapan tak lama setelah tengah hari. Menunya adalah keju cottage, omelet, bubur, dan telur. Dia akan segera menyantap makanan sehat itu dan juga minum segelas jus buah segar. Ngomong-ngomong, bahan-bahan makanannya berasal dari tanah pertanian Patriark Kirill, seorang pemuka agama Rusia. Putin juga terbiasa berenang setelah sarapan. Kebiasaannya ini seringkali memakan waktu hingga 2 jam dalam sehari, tetapi menurut pakar dan jurnalis Putin, Ben Judah, ini adalah bagian penting dari keseharian Putin karena presiden Rusia tersebut membutuhkan waktu istirahat untuk membuat keputusan politiknya. Sementara Putin menjalani rutinitas paginya, para pegawai pemerintahannya biasanya sudah menunggu di ruang rapat Kremlin. Putin dikenal sering terlambat menepati janji dan mengadakan rapat. Seorang menteri seringkali harus menunggu 3-4 jam sebelum Putin datang pada janji yang telah diumumkan sebelumnya. Di satu sisi, hal ini karena Putin sendiri tidak mau menghabiskan waktu berharganya untuk menunggu,
Di sisi lain, membiarkan para menterinya menunggu mempunyai arti yang lain. Tindakan Putin tersebut adalah cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Setelah pertemuan yang sedapat mungkin dikurangi waktunya oleh Putin dan biasanya dilakukan pada sore hari, Putin kemudian pergi ke kantornya dan mulai membaca. Dia membaca 3 laporan yang berbeda hampir setiap hari. Pertama, laporan dari Departemen Luar Negeri mengenai urusan internasional, kemudian laporan dari Departemen Pertahanan mengenai operasi militer yang sedang berlangsung, dan laporan lain dari intelijen dan departemen lainnya. Setelah membaca laporan politik ini, Putin juga membaca surat kabar harian utama di Rusia setiap hari untuk terus memeriksa bagaimana dia digambarkan di depan umum. Dalam pekerjaannya sehari-hari, Putin berusaha sebisa mungkin tidak menggunakan teknologi modern. Sebaliknya, dia masih menggunakan kertas untuk peraturan dan dokumen penting, serta berkomunikasi hampir secara eksklusif melalui teknologi Rusia. Lagi pula, menurutnya risiko disadap terlalu besar jika dia menggunakan teknologi modern. Selain itu, Putin juga secara teratur menghabiskan waktunya dalam kampanye hubungan masyarakat. Contohnya di media, dia selalu berusaha menampilkan citra atletis dan maskulin. Dia telah melakukan semua jenis olahraga di depan kamera. Selain berenang, dia juga pernah difoto saat berburu, memancing, para layang, bela diri, dan memanjat. Bahkan jika banyak dari tindakan ini diutamakan untuk pencitraan dirinya, seperti yang telah disebutkan, hal itu tidak berarti bahwa Putin tidak menyukai olahraga. Sebaliknya, selain sesi berenang setiap hari, Putin juga menjaga kebugarannya dengan latihan angkat beban. Dia juga rutin berlatih judo di Kremlin dan secara teratur menyelenggarakan pertandingan ice hockey di mana dia akan berkompetisi dengan mitra bisnisnya dan juga politisi Rusia lainnya di atas es. Menurut Putin, ice hockey adalah salah satu olahraga favoritnya. Terlepas dari keatletisannya, Putin juga sangat sadar akan kesehatan. Menurut dokter pribadinya, Putin tidak mempercayai pengobatan modern. Sebaliknya, Putin lebih suka menggunakan pengobatan tradisional seperti jamu atau teh dan juga percaya dengan manfaat kesehatan dari sauna. Ngomong-ngomong, Putin juga menggunakan sebagian waktunya untuk menambah wawasan dirinya. Menurut pernyataannya, dia sangat tertarik dengan biografi para penguasa sejarah yang terkenal. Dia juga mengambil pelajaran bahasa setiap minggu, dan oleh sebab itu dia memiliki guru privat bahasa Inggris yang mengajarkannya kosakata yang sulit. Sesuai dengan kebiasaannya yang suka tidur larut malam, Putin juga dikenal sering bekerja hingga larut malam. Seringkali ketika malam sudah sangat larut, dia masih menelepon tokoh-tokoh penting, mengadakan rapat, atau membuat keputusan penting. Menurut Putin, malam hari adalah waktu di mana dia sering mendapatkan ide-ide terbaiknya. Tentu saja Putin juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian karena dia selalu melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri dan acara-acara internasional yang penting lainnya. Namun yang istimewa dari perjalanannya adalah tindakan pencegahan demi keamanan dirinya. Dimanapun Putin menginap, semua barang akan ditukar sebelum kedatangannya, mulai dari kasur dan spray hingga lampu dan kursi. Dengan demikian, petugas keamanan Putin memastikan bahwa Putin tidak disadap atau diserang. Bahkan kamar mandi di hotel tempat dia menginap pun diperiksa untuk memastikan tidak ada kontaminasi penyakit ataupun virus sebelum kunjungannya. Putin juga akan dilindungi ketika dia melakukan perjalanan udara. Putin akan terbang dengan armada sebanyak 3 pesawat. Pesawat-pesawat tersebut tidak hanya mengangkut barang-barang pribadinya di satu sisi, tetapi juga para pejabat dan pegawai pemerintah lainnya. Kebetulan armada kepresidenan itu bahkan terbang dari terminalnya sendiri di Bandara Moskow. Dan itulah gaya hidup Putin yang luar biasa. Namun sebelum kita sampai pada bagian akhir video ini, kami ingin menjelaskan aspek lain yang menarik dari diri Putin, yaitu kekayaannya. Karena meskipun Putin secara resmi menyatakan bahwa dia bukanlah orang yang kaya raya, ada banyak ahli yang menduga sebaliknya. Meskipun menurut informasi resmi, Putin dikatakan hanya memiliki aset uang tunai sekitar 150.000 dolar Amerika, serta sebuah apartemen seluas 77 meter persegi dan beberapa mobil. Namun ada juga yang mengatakan sebaliknya. Ilmuwan politik Stanislav Belkovsky yang merupakan orang kepercayaan mantan oligarki Rusia Boris Berezovsky mengklaim dalam sebuah wawancara bahwa dia mengetahui dari sumber yang dapat dipercaya kekayaan Putin mencapai setidaknya 40 miliar dolar Amerika. Aset Presiden Putin sebagian besar terdiri dari saham. Dia diduga memegang lebih dari sepertiga saham di perusahaan Surguneftagaz yang nilainya saat ini bahkan sudah mencapai beberapa miliar dolar.
dia juga memiliki saham besar di Gazprom dan perusahaan minyak lainnya. Namun bukan hanya itu, menurut laporan dari Galileo, dia memiliki setidaknya 20 properti mewah di seluruh Rusia. Dia juga disebut-sebut memiliki pesawat, kapal pesiar, mobil mewah, dan koleksi karya seninya sendiri. Tak heran jika dia sering terlihat mengenakan jam tangan mewah Pour le Mérite yang diperkirakan bernilai sekitar $350.000 Amerika. Dari semua citra dirinya, Putin sebenarnya jauh lebih kaya daripada yang ingin dia tampilkan ke hadapan publik, terutama warganya. Nah, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, Sobat Epik dapat menggunakan kesempatan ini untuk menulis kepada kami di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang Putin dan terutama gaya hidupnya. Selain itu, kami ingin menyampaikan bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk tujuan politik. Kami tidak mendukung atau mempromosikan Vladimir Putin dan Rusia, juga tidak merendahkan atau apapun yang serupa. Video ini hanya dimaksudkan untuk hiburan. Dalam pengertian itu, kami senang jika kalian menikmati video kali ini dan subscribe Story Epic untuk mendapatkan video-video menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys, hanya di Story Epic.